Belum. Udah, Oh, udah. Tadi begini. Nggak usah ulang. Nggak usah diulang lah ya. Ntar ini nyetingnya udah ribet ini, nggak usah diulang-ulang. baterainya udah tengah sekarat. Nggak usah dipotong juga. Ketemu kembali di channel yang Ngopi, channel yang ngobrolin Firman. Asik. Udahlah, begitu aja lah, nggak usah edit. Menemukan apa? Eh? Menemukan apa? Menemukan Yesus dalam setiap obrolan. itu yang konten kemarin ini nggak ada nih, lupa. Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke. Apa yang mau dibahas hari ini? Nggak goyang ya? Enggak lah ya. Enggak. Goyang ya. Beberapa Kalau waktu goyang tuh gelundung sono nih kalau goyang. Beberapa yang waktu lalu kan ada gempa kan? Oh, tapi jauh. Yang Koko WhatsApp ya? Ini deket. Yang Koko WhatsApp ya? Hari ini, Ya. hari ini kita nih ada di sekitar mana nih ya? Di Ini Serang di ya, dekat Banten. Serang lah. Serang, dekat Dekat. ke arah Anyer, Carita. Carita. Dan kalau nggak salah waktu goncangan itu gempa terjadinya dekat sumur ya, katanya sumur. Sumur itu kan daerah-daerah dekat sini juga ya. Maksudnya daerah sumur, bukan sumur itu ya. Ya. Tadi aku relate-nya sumur itu lah, sumur apaan? Daerah sumur batu. Nggak jadi. Oke. Foto dulu. Oke. Ini saya rekam semua ini kayaknya. Yes. Oke. Gimana jadinya? Nah, ya udah lu lanjutin. Uncheckable. Jadi orang yang Uncheckable. unshakable itu apa? Ini Bahasa Inggris. ini tema gereja. Nah, Tema Bro. gereja bulan ini. jadi orang yang tidak tergoyahkan apa tergoncangkan. Bedanya apa? Kalau goyah tuh kayaknya tuh ini goyah Nggak tuh akan beranjak. Akan bergoyang, bukan bergoncang. Beda lagi. Kalau goyang dangdut nih. Beda lagi. kita mau bahasin yang mana? Unshakable. Unshakable. Tidak tergoncangkan, bukan tidak tergoyangkan. Kalau goyang begini. Kalau goyang mah denger gitar deng gitu Ya, dan goyang ya. Ya udah, Bro. Oke, kita ngomong Apa sih unshakable itu apa sih? Tidak tergoncangkan. Oke, Goncangkan. Unshakable tuh kalau bahasa Inggrisnya yang saya tahu tuh kan artinya unable to change. Enggak mudah berubah. Terusnya sama kayak artinya Tegar tengkuk. steadfast. Tegar Berdiri tengkuk. tegak. Tegar tengkuk sama. Udah. Kepala batu. Oh, itu beda. Ini kan Kalau tegar tengkuk. kalau kita punya iman yang Jangan salah ngomong nih. Tegarkan. Tengkuk itu kan artinya orangnya nggak mau apa namanya mendengarkan gitu. iya Iya, nggak maksudnya kalau udah itu keras kepala Keras gitu. kepala secara iman bagus nggak? Maksudnya uncheckable tegar tengkuknya gitu. Oh. Aduh, itu bahaya itu. Bahaya. Kayak bangsa Israel yang tegar tengkuk ini dulu, maksudnya ceritanya dulu. Oke, jadi Ya gimana? kayak gitu ya kalau misalnya berdiri tegak nggak mudah tergoyahkan, nggak mudah berpindah gitu kan. Itu tuh artinya unshakable gitu. Ya kalau di gereja kita kan kemarin gambarnya kan itu ya, mercusuar yang dihantam Dihantam sama ombak ya. Gua Itu tapi tetap lu tahu yang boneka balon yang pinggir jalan kan suka aneh. Yang kalau dipukul tik balik lagi. itu goyang kali ya. Itu yang toko cat yang begini. Itu goyang gitu. Dia tidak tergeserkan Nggak kemana-mana geser. kan. Titiknya tetap di Artinya situ. kan yang unshakable tuh kan nggak bergeser kan, nggak bergerak kemana-mana. Dia tetap di situ gitu loh. Dia tetap di situ. Memang setiap kita tuh pasti pernah ngalamin yang namanya goncangan. Tapi permasalahannya kita masih tetap berdiri di situ apa enggak? Gitu dong. Nah, Kalau kita sudah tidak berdiri di situ lagi, artinya kita sudah pindah. Nah sekarang Bergeser. berarti sekarang gini, rahasianya apa? Bukan rahasia. Kalau rahasia nanti kita nggak dikasih tahu ya. Jangan rahasia sih. Tipsnya gitu ya. Kadang-kadang orang Ya, rahasianya apa sih mengatasi buat lah. kaya? Namanya juga Jangan rahasia, ngapain tips lu lah. kasih tahu? Cara mengatasi apabila Nah. kondisi kita seperti tadi tuh Ya. lah. Supaya kita nggak unshakable tuh gimana Ya. gitu. Yang pertama sih yang pastinya menurut saya kan ya udah pasti dasar tuh harus kuat. Dasarnya harus kuat, harus benar. Gua Segala sampai sesuatu yang dibangun Ah. di atas harusnya di dalamnya harus lebih kuat supaya tidak bisa bergeser kemana-mana. gue pernah sampai pegang tuh balon itu, ada apa sih di bawahnya kok bisa sampai begitu gitu.
Itu pengaturan udaranya juga itu. Udara. Iya, Oh. namanya anak dulu kan nggak ngerti. Iya. Tuing, Yang paling pertama tuh Jadi kita dasarnya bagaimana kita membangun bisa dasar. kuat tahan goncangan. Yang pertama ya kita harus bangun dasar yang kuat dan benar. Kayak di Matius kan bilang gitu, kamu harus punya dasar di atas batu kan, bukan di atas pasir. Kalau di atas pasir, ketika hujan turun, banjir Ombak, datang, ya. pasirnya ikut nganyut. Tapi kalau batu, hujan turun, pasir datang, banjir datang, batu itu akan tetap di situ. ini Dia kita nggak bergeser kemana-mana. ini kita lagi ngeliat di satu padang itu banyak pohon kelapa ya. Sebenarnya pohon kelapa kan juga Mana secara pohon? batangnya kan kurus kan, Iya. tapi dia Dia bergoyang bisa- kena angin. ya. Tapi nggak dia tidak bergeser. pindah, Bergeser. nggak bisa bergeser. Karena apa, dia punya dasarnya Akarnya dalam. kuat. Ya kalau kita lihat di sini terus tiba-tiba kelapanya bergeser ya aneh juga sih. Iya. Mungkin ada sesuatu ya gitu. Mungkin gitu. Maksudnya gini, Imam akarnya nggak kecabut, paling tidak nggak tumbang gitulah ya. Gue pikir imam Tapi sebiji tanahnya yang sawi bergerak. gitu. Iya. Itu arti tanahnya yang bergerak. Ya, ya. Kalau gambaran ini pohon kelapa tiba-tiba bergerak tuh, waduh, ini kenapa ini lari ya ke atas? Enggak, takutnya tanahnya bergerak kan begitu kan. Oke, itu Enggak, berarti dasarnya dasarnya. emang- Oke. Kalau yang kedua, kita perlu sadari bahwa goncangan yang kita rasakan tuh biasanya untuk membersihkan kita. Nah, untuk menjadikan kita lebih lebih fresh, lebih bagus. Coba kalau lihat ada pohon-pohon, kalau ada pohon-pohon yang mulai kering batangnya, gitu kan itu biasanya daun-daunnya udah mulai kuning tuh kan, terusnya mulai jadi coklat. Nah kan kalau misalnya dia tetap ada di pohonnya kan kelihatannya jadi kurang bagus ya. Tapi ketika kita goncang, kita goyang-goyangin, nah pohon-pohon tuh kayak gini nih. Daunnya jadi turun. daun-daunnya pada turun. Yang tertinggal yang seger. Nah, Oh. betul. Kecuali daun kelapa, no, lu lihat aja. Siapa yang Bayangin. Satu kali waktu dia pasti akan jatuh juga gitu. Satu kali waktu dia akan luruh juga. Prosesnya lah, Gitu. Walaupun ada prosesnya. prosesnya lama. Seperti itu. Dua dasar. Jadi kita harus menyadari bahwa walaupun ada goncangan, tapi goncangan itu bukan membuat kita makin jauh dari Tuhan. Istilahnya gitu ya. Tapi goncangan itu akan membuat kita menjadi lebih fresh. Maksudnya yang tertinggal itu semua yang baik, semua yang jahat hilang. Tapi sekarang gini ya, Buang. setahu gue ya biasanya ya orang itu kan kalau misalkan lu melakukan kesalahan gitu kan ya, melakukan kesalahan, misalkan jadi image-nya buruk gitu di gereja, ketika kita mau balik lagi ke gereja itu kan intimidasinya besar banget. Nah atasnya gimana bro? Itu kan kayak gitu kan banyak intimidasinya kan kadang-kadang kan. Ya kalau begitu ya kembali lagi ke hati kita. Nah, hati kita tetap stand fast nggak? Kita tetap berdiri teguh pada kasih karunia Tuhan nggak? Sebenarnya yang pada dasarnya tadi, kalau Harap- dasarnya kita udah Betul. kokoh, Kita goncangan tidak- apapun mau Mau dikatakan dikatakan apapun juga, ya kita tetap nggak- ini gitu loh. Kita Tetap. nggak terpengaruh gitu loh. Kan seperti tadi saya bilang, apapun bisa terjadi, tapi kalau kita tetap berdiri teguh, pegang firman Tuhan, kita nggak akan bergoyang, kita nggak akan berpindah, kita tidak akan tercabut seperti itu. Nah itu penting tuh. Karena gini, biasanya ya orang, waduh ada yang jualan cilor. Nggak apa lah. Namanya juga di tempat umum bro. Nggak, biasa gini, ketika orang kondisi lagi tergoyahkan itu, dia butuh suatu pendamping buat dia cerita. Karena kalau dia sendirian susah. Terus makin maju-maju ya. Aku kelihatan nggak? nih? Turun. Oke, Nah, berubah. oke ya udah. Ya memang sih kalau Pegel. kita mengalami banyak goncangan, masalah setiap orang memang perlu yang namanya ada mentoring, temen ngobrol, Brother keeper. nah, brother keeper. Keren Nah lah. itu teman-teman butuhnya, pentingnya kita punya komunitas. Nah, Jadi ketika kita mulai lemah, kita mulai mengalami kesulitan gitu kan, kita mulai mengalami goncangan, oh ada teman-teman yang menopang. At least ada yang mendoakan. secara Paling khusus. tidak. Ya. Seperti itu. Nah, itu penting tuh teman-teman. Berarti komunitas juga ada penting. Penting. Ya. Jadi ingat bahwa goncangan itu bisa terjadi sama semua orang, tapi
pastikan bahwa dasar kita kuat. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa goncangan itu sebenarnya untuk menimbulkan sesuatu yang baik yang ada di diri kita, supaya bisa kita hasilnya itu kelihatan yang terbaik. Tuh, saudara-saudara. Itu hasilnya itu ya, hasilnya udah ngomong nih jadinya. Aku baru mau tahunya nih. Iya kan dari iya, hasilnya udah ada nih jadinya nih. Ada tokoh Alkitab nih. Oh ya. Ayub. Nah, siapa lagi? Udah nggak ada lawan itu mah. Ada lawan tuh. Itu goncangannya. Goncangannya paling besar itu. Karena kalau dilihat Ayub itu suffer, menderita. Iya. Dibikin tuh menderita. Dibikin loh itu. Itu dibikin menderita. Dibikin loh. Jadi Orang Tuhan pencobaannya Tuhan mengizinkan. pencobanya itu berkali ibaratnya Berkali kalau kayak lipat. gunung gunung apa? Bola salju itu semakin lama semakin menggunung. kan? Udah jatuh ketimpa tangga, Ada pakunya. ada pakunya, diinjek orang. Lengkap juga penderitaan kan? Nah, seperti itulah. Tapi apa yang Ayub bilang? Coba lihat nanti di Ayub kedua kalau nggak salah bilang, bukan kamu mau nerima yang baik aja, yang Jadi. tidak baik kamu tidak mau terima, seperti itu kan? Dia bilang sama istrinya bilang gitu, ketika istrinya bilang, kutuki saja Tuhanmu, terusnya ayo, ya istilahnya nih bahasa saya, marah gitu loh. Tinggalkan aja, kamu Masa, kok hadapin ya, kayak udah setia begini. begitu. Kalau Tapi- dia nggak punya dasar yang kuat, aduh udahlah ya. Nah, Ya, bener kan? makanya bener Hmm. kata Ayub 1. Ayub adalah orang yang, coba baca deh, lihat kayaknya Salah. takut salah baca. Ayub berapa? Ayub pasal yang pertama. Nih, Ayub yang pertama, Holy handphone saya di atas. ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oh, itu aja udah jelas dia Takut punya. akan Allah, ya? Udah punya jelas dasarnya kuat gitu. Jadi ketika dia punya dasar yang kuat, goncangan apapun yang dihadapi tidak membuat dia berpindah. Jadi teman-teman kalau menghadapi dunia sekarang ini apalagi ya, goncangan baru bukan Banyak baru sebenarnya terjadi. udah banyak terjadi ya, goncangan Nah. dimanapun ya, goncangan di kadang-kadang kehidupan di gereja pun banyak Betul. goncangan. Goncangan iman, Goncangan iman. Yang ekonomi, jelas goncangan iman lah, gitu ya. Yang jelas goncangan ekonomi, goncangan keluarga. Kalau kita dasarnya nggak kuat, aduh, Ya. udah inilah ya, udah Ya. pasti hancur kita gitu. Betul. Kalau dikatakan pohon kelapa bisa pindah nih gitu. Iya, Ya kan? betul. Betul. Kalau sebenarnya kita kalau dasarnya nggak kuat gitu ya. Gue mau tanya lagi sih. Terus kalau pohon kelapanya itu udah pindah, terus gimana caranya dia balik lagi ke tempat yang sama? next lah. Nggak selesai. Kalau balik ke tempat yang pertama, Pertanyaan ngasal. gampang. Kenapa harus dibilang ngasal? Tinggal skop bawahnya, angkat, Yang tidak nyetir siapa? tahan. Sekarang ada teknologinya Iya, kan? iya. Ada itu- teknologinya. Karena enggak gini, kita selalu ngeliat kan setelah pembahasan, kita udah berapa menit? 13 ya? Berapa menit? 14, baru 14. 14 menit. Oh ya udahlah, udah dulu lah. Ya udah, lanjut lah. Tadi gue mau lihat kan kita selalu bahas dari sisi selalu Ayub kan. Kenapa nggak pernah bahas dari sisi istrinya Ayub? Ketika istrinya Ayub itu kan berarti kan ketika dia sudah dia malu nggak ya ngomong sama Tuhan? Kutikilah Tuhan gitu kan? Ya udah lah, ayo terus. Ya kan kutikilah Tuhan gitu. Terus tiba-tiba ketika Ayub sudah balik lagi, dia balik lagi gitu. How they feel gitu? Apa perasaan tuh istrinya gimana sih? Itu sih yang kita nggak pernah kepikiran sampai situ kan. Ketika terus Ayubnya juga menerima kembali istrinya gitu. Terus istrinya gimana cara kelanjutan istrinya gitu. Oh iya benar-benar ternyata Tuhan tuh luar biasa. Oke, Emang istrinya kembali ya? kembali. Istrinya Yang kembali. pasti kan Anak-anaknya enggak kan? ketika dia kembali seperti Ya apa, karena Tuhan tidak mereka pernah kan meninggal. Tuhan tidak pernah bercerita lagi di Alkitab, tidak pernah diceritakan lagi istrinya Ayub seperti apa. Artinya kita nggak pernah bisa membahas. Nggak tahu balik apa enggak ya? Iya, Kita Tapi nggak kan tahu. berkat Kan Ayub. Kan kita nggak- diganti. Ya, anaknya diganti. Oke. Dia udah balik topi dia. Udah. Makin ngawur aja nih. Yang jelas gini, teman-teman, menghadapi dunia sekarang gitu, dimanapun kita berada gitu ya, entah di kerjaan, entah di keluarga, entah di
entah di komunitas, entah di ya komunitas dimanapun ya, di gereja mau di luar gereja segala macam, goncangan pasti ada gitu ya. Ini kita ngomong about faith ya, tentang iman gitu ya, goncangan tentang iman. Kita harus punya dasar yang kuat. Ya. Dan kita harus memegang dasar yang kuat itu. Dasar itu cuma satu, Tuhan Yesus. Bener ya? Yang cuma satu itu. Kalau kita nggak bisa pegang itu secara pribadi, secara benar-benar, secara teguh ya, ya goncangan, begitu goncangan ada ya udah pasti kita akan tumbang gitu ya. Gitu. Jadi perkuat iman kita bahwa dasar yang kita bangun itu benar-benar dasarnya udah pasti the best lah, Tuhan Yesus gitu ya. Cuma tinggal kitanya aja, kita mau membangun di atas dasar itu atau enggak. Gitu kan. Jadi hasilnya ya kita pasti menjadi orang-orang yang kuat. Goncangan apapun iman kita tetap kuat. Apalagi dalam tantangan dunia sekarang ini. Yuk koreksi diri kita masing-masing, apakah kita menjadi orang-orang yang kuat yang tadi dikatakan unshakable. No debat lah, kalau udah unshakable lah ya gitu ya. Kata orang no debat lah rasanya nah, gitu ya. Jadi oke. Begitu teman-teman, kita berdua semua diberkati. Jangan lupa like, share, terus apa lagi? Komen. Satu lagi katanya 4 tadi, apa ya? Subscribe. Agak ribet ini ya. Tapi ya itulah udah tahu. Thank you buat sudah ngomong. Kita sudah ngobrol-ngobrol, semuanya udah nonton kita, udah mendoakan kita, mendukung program ini menjadi berkat buat setiap orang. Ketemu kembali di Senengnya Ngopi, Seneng Ngobrolin Firman.